Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan semuanya? Malam belum. Malam belum. Kemarin udah, Mas? Hah? Kemarin udah. Udah. Kalau mau beliin boleh kok. Boleh, Mas Arif? Boleh. Konsumsi. Bercanda ya. Hari ini aku akan sharing dikit lah tentang transforming learning into growth. Nah, aku akan nggak cuman ngebahas education sih di sini, ngebahas tentang tim juga, tapi lebih ke gimana kita membuat learning organization. Nah, apa sih? Ada yang setuju nggak kalau sistem pendidikan sekarang itu udah nggak relevan? Atau ada yang masih menganggap relevan? Beberapa hal relevan, tapi ada juga yang enggak. Yang masih relevan apa? Mungkin kalau prosedur masuk ya, kayak ada pendaftaran, kali ini itu udah bagus sih. Kalau nggak ada pendaftaran masuknya gimana? Gimana Mas? Kalau pendaftaran kan emang kebutuhan ya, Ya, sistem seleksinya maksudnya. ya kita masuk seleksi. Seleksinya masih relevan. Dan enggak kurikulumnya. Kurikulumnya udah nggak. Oke. Ada yang masih punya pendapat lain? Terlalu berat Pak. Loh, emang kita membahas yang berat hari ini? Berat sekali. Berat sekali. Oke, mungkin udah banyak yang nyeritain ini ya. Jadi backgroundku sebelumnya itu memang dari pendidikan, nggak cuman kuliahnya pendidikan, tapi keluargaku itu hidup di lingkungan yang emang pendidikan. Bapak ibuku guru, dua-duanya guru, adikku pun guru sekarang. Jadi semuanya pegawai, cuman aku yang tidak, minoritas aku di rumah sekarang. Nah, nggak cuman orang tuaku aja, kakekku pun guru. Jadi dari kecil itu emang udah terbiasa banget ikut ke sekolah, ikut ngajar, lihat gimana sih sistem pendidikan di Indonesia itu kayak gimana. Bahkan buyutku juga guru. Tapi zaman kolonial nggak ada pendidikan ya. Pendidikan di desa beda ya gurunya ya. Guru spiritual mungkin lebih tepatnya. Nah, dari sini muncul banyak apa ya? Banyak kegelisahan, iya, kegelisahan. Banyak hal yang nggak cocok dengan sistem pendidikan di Indonesia yang kurasain gitu. Mulai dari zaman SMK sampai akhirnya aku milih kuliah ngambil pendidikan dengan kesadaran penuh, bukan ambil murni. Jadi kalau pernah dengar aku SPD ya teman-teman, tapi pasti ada yang bingung, kok bisa ngoding gitu. Nah, emang jurusanku pendidikan teknik informatika gitu. Jadi mempelajari gimana caranya mengajarkan ilmu-ilmu informatika itu ke anak-anak. Nah, dari situ aku mulai ngerasa bahwa di Indonesia kok kurikulumnya seperti kata Wira tadi, metode yang disampaikan itu udah jadi problem nggak cuman di bawah, bahkan dari sisi struktural pun udah jadi problem di sananya, dari sisi organisasinya ya. Makanya dari situ untuk mengubah, nggak mungkin dong aku ikut masuk ke dalam sistem.
Makanya aku sekarang di sini, di luar sistem. Jadi ingin mencoba merubah dari luar. Nah, kita coba mundur, kita coba kenali ya dari sisi manusianya. Jadi di tahun 1900 pengetahuan manusia itu, pengetahuan penuh ya, pengetahuan yang dipunyain manusia secara penuh itu berkali lipat itu setiap 100 tahun. Dari awal kita nemu roda, akhirnya kita bisa punya gerobak, gerobaknya ditarik kuda, terus kita nemu mesin uap, dan mesin uap itu bahkan bertahan sampai 200 tahun dia masih dipakai. Itu tahun 1900. Di 1945 meningkat lagi. Kemampuan manusia itu berkali lipat setiap 25 tahun. Di 1980-an pengetahuan manusia itu berkali lipat udah setiap tahun. Jadi setiap tahun ada penemuan baru. Setiap tahun ada ilmu baru nih. Yang itu 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Saat ini di era gempuran AI, menurut IBM nih ya, pengetahuan manusia itu berkali lipat setiap 12 jam. Jadi kita sehari nih udah 4 kali lipat berarti dari kemarin pengetahuan kita. Dan itu sangat-sangat cepat sekali ya. Bahkan untuk keep up aja kita udah bingung nih. Kemarin udah ada model AI ini, besok udah keluar model AI baru. Kemarin chip GPU masih speknya kayak gini, besok udah keluar yang berkali-kali lipat lagi, bahkan lebih kecil. Tapi bisa proses lebih gede. Nah, sebegitu menyeramkannya perkembangan pengetahuan saat ini. Gimana sih cara kita bisa keep up dengan kondisi yang kayak gitu? Nah, dan yang disayangkan kita sekarang itu masih fokus ke ranking. Anak-anak atau ya kita selama belajar itu masih terlalu fokus ke bahasa, ke numerik, yang itu meningkatkan tingkat perfeksionis di anak-anak. Jadi anak-anak lebih peduli ke hal-hal yang seperti itu, yang mematikan rasa keingintahuan mereka secara natural. Gimana caranya kita keep up kalau anak-anaknya sendiri udah nggak, kemauan untuk belajarnya udah nggak ada, kemauan untuk ingin tahunya itu udah nggak ada. Gimana caranya? Padahal tiap hari udah 4 kali lipat pengetahuan kita. Kalau yang dipelajari itu aja gimana? Dan itu diperparah dengan di tahun 2030 85% pekerjaan itu sekarang belum ada. Belum lagi pekerjaan yang ada saat ini bakalan hilang. Ada yang 2030 masih belum pensiun? Ada yang udah pensiun 2030? Mau pensiunkan diri boleh. Boleh, pensiun dini boleh. Kalau udah ini ya, financial freedom, mau pensiun boleh. Nah, tapi kalau yang masih produktif, mulai dipikirkan nih. Bisa jadi kerjaan kita hari ini, besok juga udah nggak ada. Atau anak-anak kita yang belum punya anak mulai dipikirkan juga ya. Anak-anak kita gimana? Model belajarnya udah nggak sama dong dengan yang kita pelajari
di sekolah dulu gitu, yang dimana kita emang dituntut belajar matematika, belajar yang tadi bahasa atau numerik gitu, yang penekanannya ya, bukan berarti ilmunya nggak penting, ilmunya tetap penting, cuman esensinya nggak di situ, esensinya nggak di numeriknya itu tadi atau bahasanya. Dan sampai saat ini pun, ini kan post covid lumayan banyak shifting yang terjadi ya. Dari situ pun 70% perusahaan di dunia itu masih belum bisa keep up, belum bisa bertransformasi, dan sebagian besar penyebabnya itu memang dari culture ya. Culture kita emang belum bisa support kita buat transformasi secepat itu. Nah, jadi apa sih yang perlu kita pelajari di saat ini ya, yang mulai kita perlu perbaiki? Jadi menurut Lee Crockett itu ada 7 21st century skills yang harus kita kuasai. Yang pertama itu problem solving. Jadi ketika dihadapkan dengan banyak problem, dengan problem yang berbeda-beda, kita bisa tetap cari jalan keluarnya. Terus kreativitas kita, analytical thinking, kemampuan kita dalam berpikir analitis, kolaborasi. Jadi udah nggak zamannya kita kerja sendiri-sendiri, jago-jagoan sendiri, itu udah nggak bisa. Komunikasi, udah nggak bisa diem-dieman. Etika, kita harus tahu, karena di era AI, etik itu jadi sangat bias banget ya. Kita harus tahu etikanya kita juga, sama accountability kita, tanggung jawab kita dengan teknologi yang kita pakai, kita kembangkan. Nah, framework ini yang kita harus punya dan kita ajarkan ke anak-anak kita. Value-value ini yang bakalan membentuk mereka. Jadi ketika profesinya ganti, ilmunya berubah, harus ada yang dipelajari secara cepat, dia udah siap. Jadi nggak bingung lagi, wah aku dulu di sekolah belajarnya ini, nggak mungkin bisa aku keep up ke teknologi yang baru gitu. Nah, di sini juga sebenarnya di buku ini judulnya aja udah kelihatan ya, literacy is not enough. Jadi digital literacy itu udah nggak relevan. Kalau ini dari 2011 ya dia bilangnya. Jadi kalau di 2025 kita masih BIMTEK digital literacy itu udah nggak relevan. Kita harus sudah move ke digital fluency sekarang. Nah, apa sih itu? Kita coba gali lagi ya. Untuk mengembangkan itu tadi, untuk lebih siap bertransformasi tadi, ada 4 kuadran di 4 level yang bisa kita kembangkan. Mulai dari kuadran I, diri kita sendiri, mulai dari gimana kita berpikir, gimana kita perasaan kita, emosi kita, kepedulian kita, itu udah harus kita kembangkan. It, individual exterior, jadi pihak lain ya, tunggal tapi gimana aksi mereka, gimana sistem kerja mereka, bukan mereka ya, dia sistemnya seperti apa. We, secara kolektif, gimana kita bekerja, culture kita seperti apa. Lalu it's, mereka, secara sosial sistemnya itu seperti apa, dan lingkungannya itu seperti apa. Nah, 4 kuadran ini yang kita kembangkan. Jadi nggak cuman kita aja, tapi pihak lain juga perlu
di-improve, dinaikkan, di-push untuk bertumbuh. Jadi sampai di sini ya pembahasan ini, perubahan itu nggak cuman tentang teknologi, tapi juga orangnya, culture-nya, dan kemauan kita untuk bertumbuh. Jadi kalau teknologinya yang kita pakai udah tumbuh, culture kita tumbuh, tapi kita udah nggak mau belajar lagi, nggak mau bertumbuh lagi, ya percuma. Kita bakalan stuck di kondisi yang saat ini. Nggak bakal ada tuh Indonesia emas tuh. Nah, kita mulai coba bahas nih tentang scaling. Jadi scaling itu nggak cuma tentang jumlah orangnya. Jadi dari 30 ke 50 ke 70 orang dalam tim kita. Nggak cuma dari revenue juga. Tapi scaling itu juga tentang gimana sih kita meningkatkan performa tim kita. Jadi walaupun dengan tim yang jumlahnya sama atau dengan revenue yang sama, produktivitas kita naik. Nah, karena ketika sebuah perusahaan, sebuah organisasi itu tumbuh, kompleksitas yang terjadi di situ itu juga bertumbuh. Dan bertumbuhnya nggak linear, eksponen. Nah, kompleksitas itu membuat atau menghadirkan sesuatu yang baru, namanya adalah friksi atau masalah-masalah yang akan terjadi di situ. Mulai dari birokrasi, karena orangnya banyak ya, pasti birokrasinya levelingnya bertambah. Bottleneck, jadi ketika sampai di level tertentu dan proses yang dihandle di situ banyak, pasti akan terjadi bottleneck di situ. Sama bickering atau ya pertengkaran-pertengkaran yang ada di organisasi lah. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Karena nggak mungkin kan kalau perusahaan maunya gini-gini aja. Pasti next kita harus grow. Entah itu dari sisi human-nya, headcount-nya bakalan grow, orangnya tambah, atau cabangnya nambah, atau sub-bisnisnya nambah. Nah, itu juga grow. Dan ini semua akan terjadi. Yang akan menimbulkan friksi tadi. Yang sebenarnya itu musuh yang nggak terlihat di kita. Kalau kita nggak siap, ya bakalan terjadi stuck itu tadi. Dan friksi ini kadang timbulnya itu dari ego kita, dari silos, lupa lagi silos, dari roles yang nggak silos, role yang nggak clear ya antara tim. Nah, itu akan menimbulkan friksi di sini. Jadi kalau masih awal tuh day zero organization, masih kecil, timnya masih enak buat koordinasi, udah jadi kompleks, itu yang ditakutkan akan jadi complexity bomb. Yang biasanya terjadi ketika kita misalnya bikin produk baru, bikin sub bisnis baru nih, ada produk baru, atau bikin channels baru, atau cabang baru. Nah, itu kemungkinan terjadi complexity bomb-nya bakalan meningkat di situ kalau kita nggak siap. Atau mungkin perubahan culture menjadi remote atau hybrid work, itu juga salah satu penyebab complexity bomb. Karena tidak ada lagi komunikasi yang secepat kalau kita nggak remote. Gitu. Kalau kita di kantor gini kan butuh apa-apa tinggal teriak, "Wira," gitu.
Datang tuh Wira ke bawah ya. Nah, kalau remote gimana? Di chat nggak bisa, di telepon nggak bisa. Nah, itu akan menghambat pertumbuhan kita, menghambat growth kita. Nah, di para pemimpin dunia itu secara filosofinya itu dia terbagi jadi dua ya. Yang pertama itu yang menganggap perusahaan yang bagus itu seperti mesin yang well-oiled machine yang rajin diservis gitu, yang rajin ganti oli gitu, yang ya smooth lah. Ada juga yang menganggap perusahaan atau organisasi yang bagus itu yang thriving community. Jadi purpose-nya jelas, tujuannya jelas, visinya sama-sama paham gitu. Mereka terbagi jadi dua visi ini. Mana sih perusahaan yang bagus? Nah, padahal sebenarnya keduanya itulah yang penting dalam suatu perusahaan. Jadi yang pertama secara sistem, struktur, roles itu clear, dan outputnya juga outputnya maksimal, dan secara purpose, values itu juga jelas, dan itu di-share, semuanya paham. Nah, jadi secara productivity itu bagus, secara positivity itu juga bagus. Nah, indikatornya apa? Indikatornya ketika tim kita dengan senang hati, dengan semangat datang ke kantor, dan hasilnya pekerjaan dia bagus, sesuai target. Jadi secara productivity dan positivity itu tercapai semuanya. Nah, di perusahaan itu core sistemnya, core operating value-nya itu sebenarnya simple. Dialog, ngobrol, komunikasi ya. Gak cuma speaking tapi juga listening. Nah, jadi di interaksi itu akan terbentuk yang namanya learning and thinking together. Jadi kalau selama ini kan kita taunya pelatihan tuh public speaking ya. Pernah nggak ada pelatihan public listening gitu? Belajar untuk dengerin. Karena selama ini diajarin untuk menyampaikan aja ya. Pernah nggak diajarin untuk dengerin? Nah, harus balance kedua hal itu. Itu baru namanya dialog. Nah, di situ udah deh, nggak ada yang namanya benar atau salah. Yang ada ya kita emang terlibat di situ, bukannya emang itu kerjaan kita gitu. Dan di dalam sistem kerjaan kita ya, OKR, budget, itu sebenarnya cuman manajemen sistem aja. Jangan dijadiin sebagai core, jangan dijadiin jadi operating system. Itu cuman tools agar kita bisa saling berkomunikasi sebenarnya. Jadi udah ngobrol hari ini? Udah belum? Udah ya? Yang belum ngobrol, habis ini ngobrol dulu. Yang masih ngerasa teman kita salah, kita yang paling benar, coba ngobrol dulu. Nah, karena dari situ tadi akan membangun sebuah culture yang sehat. Dimana culture ini adalah invisible engine kita. Jadi culture tuh kalau udah kebentuk ya, bagaimana kita bersikap ketika nggak ada yang ngelihat. Itu udah baru namanya culture.
Jadi kalau kerjanya bener, kalau misal Pak Puja datang gitu, nah itu belum culture tuh. Sharing session rame kalau diwajibin sama Pak Puja, nah belum culture berarti. Nah, disitulah baru kita bisa mengcombine atau kita bisa melakukan banyak aktivitas ya di thinking together dan deep dive meetings. Karena kita udah sama-sama ngerasa responsible, sama-sama ada di sebuah sistem, sama-sama jadi komponen sebuah mesin yang bergerak bersama. Nah, baru itu namanya culture yang udah jadi invisible engine di perusahaan kita. Nah, untuk membangun itu tadi, membangun sebuah culture itu tadi, transfer knowledge itu nggak cukup. Jadi kadang kan sering kalau onboarding itu cuman transfer knowledge aja ya. Kenapa? Karena balik lagi, ilmu pengetahuan manusia itu berkali lipat setiap 12 jam. Kita transfer knowledge, aku nih transfer knowledge hari ini ya, nanti malam jam 1 udah nggak relevan lagi. Ilmunya udah berkembang lagi 2 kali lipat. Apalagi di sharing session minggu depan ya, ilmunya udah naik lagi tuh levelnya. Nah, makanya di sini pentingnya critical thinking, problem solving, terus gimana kita menilai informasi yang kita dapat itu valid. Nah, itu udah jadi basic skill kita. Makanya I dimension itu jadi yang pertama yang harus kita set untuk bertumbuh. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi untuk growth, untuk company kita growth, itu dari diri kita sendiri. Yang awalnya cuma belajar untuk dapat ilmu, mulai kita ubah jadi memperluas pikiran kita, memperbesar kapasitas berpikir kita. Nah, dan kita bisa mulai mendevelop diri kita di 5 aspek ini. Yang pertama mulai dari physicality, jadi dari energi kita, terus dari emosi kita, social intelligence kita, nanti akan mengembangkan juga di cognitive kapabilitas kita. Jadi secara kognitif akan naik juga nanti. Dan secara values kita dan ego kita juga akan bertumbuh juga. Nah, makanya mulai dari diri sendiri nih. Kalau kita masih ngerasa kerjaan kita banyak, kotaknya udah nggak cukup nih. Nah, itu udah yang dipelajari gimana caranya kita untuk memperluas kapasitas berpikir kita. Nah, gimana caranya tuh? Kita pelajari nanti ya. Sebenarnya behavior kita itu kayak gunung es ya teman-teman. Jadi yang kita pikirin, yang kita kelihatan itu cuman di bagian atasnya aja. Hasil sama apa yang kita lakuin. Makanya kita ngerasa full terus ya. Padahal itu ya cuman di atasnya aja yang kita pikirin. Nah, self control atau kemampuan diri kita itu sebenarnya pada dasarnya itu mulai dari yang paling dasar itu dari biologi, dari respon sel-sel tubuh kita yang mereaksi respon dari data yang kita terima. Nah, dari situ diterusin ke emosi, dari emosi diterusin ke apa yang kita rasain, dan
perasaan kita ini yang sebenarnya mengontrol gimana cara kita berpikir. Nah, dari sini gimana cara kita growth? Ya kita perbaiki sel-sel tubuh kita dulu awalnya. Mungkin yang masih makan junk food gitu ya, yang jarang terpapar sinar matahari di kamar terus, regenerasi selnya pasti terganggu ya, developer ini. Nah, mulai aktivitas yang emang di luar, olahraga pagi pasti tidur kan? Enggak, pagi dapat rekordan dari Mas Alfa. Nah, Itu yang di ruangan kayaknya kaca. bisa dikerjainnya di luar, Ji, di taman, jadi terpapar sinar matahari. Nah, itu jadi secara emosi kita juga lebih terkontrol, perasaan kita juga happy terus, yang membawa ide-ide baru ke otak kita. Jadi pikiran kita juga jadi fresh. Terus udah nih, kita udah ngeberesin diri kita, naik lagi ke organisasi kita ya, We Dimension. Di sini ya membangun hubungan yang sehat ya. Karena kalau komunikasi di tim kita itu nggak sehat, itu akan ya pasti akan bikin masalah ya. Produk kita stuck, nggak develop, lambat gitu ya, karena mau ngobrol nggak mau, wah males aku ngobrol sama dia gitu, lagi ada masalah atau something. Nah, jadi mulai bangun komunikasi ke teman-temannya, dan mulai tinggalin tuh yang rasa-rasa keakuan. Nah, kadang kan manusia yang biasa itu kadang suka rasa keakuannya tinggi ya. Jadi mulai berpindah, meningkat ke perspektif yang we atau us, yang kita lakuin gitu. Nggak cuma mikirin apa yang aku lakuin aja. Kan yang kamu lakuin juga part of the team kan. Tuh. Nah, di high levelnya itu ada network analysis, jadi bisa menunjukkan sih gimana sih konektivitas antara tim. Jadi tim mana nih yang jarang ngobrol? Tim desain ini jarang ngobrol sama tim developer yang mana? Nah, itu bisa kelihatan di situ. Dan bisa nunjukin juga hidden talent yang ada di organisasi itu. Nah, nextnya bisa deh kita develop yang namanya behavior system development. Metode ini itu yang aku terapin di akademi ketika nyusun kurikulum, nyusun learning activity, yang kalau mentor-mentor ngajar sebenarnya nggak paham tuh sebenarnya. Nah, yang tradisional biasanya kan mereka nerapin reward and punishment ya. Kalau nilainya jelek nggak lulus. Kalau apa biasanya? Telat push up. Macam-macam lah reward and punishment. Kalau dapet nilai bagus atau melakukan hal positif dikasih bintang. Anak TK biasanya dikasih gitu kan. Nah, padahal aktivitas-aktivitas seperti itu membunuh kreativitas. Jadi secara creativity mereka, curiosity mereka itu secara nggak langsung akan hilang, akan dibunuh oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang zaman dulu. Nah, yang aku lakukan apa? Ada yang namanya SDT, Self Determination Theory, masih teori.
Jadi teori kan harus diimplementasiin ya. Yang pertama, kita memberi mereka otonomi. Otonomi atas apa yang mereka pelajari, otonomi atas apa yang mereka kerjakan. Jadi makanya masih ingat nggak waktu bootcamp kita bagi jadi beberapa tim project, OCR, apalagi ya, freemium, beberapa project yang kalian atur sendiri, projectnya kayak gimana, goalsnya kalian tentuin sendiri, mau bikin apa. Yang penting aku butuhnya jadi sistemnya. Nah, itu membentuk otonomi di peserta yang belajar di Alkademi. Terus dari sisi kompetensi, memberikan opportunity untuk menunjukkan skill mereka. Makanya aku nggak pernah plotting anak itu front end back end. Pilih aja sendiri yang kalian mau lakuin apa. Tuh. Jadi itu juga akan secara nggak langsung mengarahkan mereka untuk mastery satu skills. Jadi ketika mereka memilih sendiri, mereka akan lebih bertanggung jawab dengan pilihan mereka. Dan di beberapa project memang aku aku berikan kebebasan mereka untuk milih mau bikin project apa yang relate sama kehidupan mereka. Kadang kan anak itu ketika kita suruh mereka bikin project, milihnya yang mainstream ya, yang kelihatan di sosmed, yang kelihatan di teman-temannya bikin apa. Makanya aku suka dorong mereka lihat aja di lingkungan. Enji sukanya bikin sistem mengelola supply mebel. Nah, supply mebel karena dia hidup tinggalnya di Jepara, kota mebel. Nah, itu. Jadi ketika anak itu relate dengan lingkungan mereka, muncul self determination tadi, keinginan untuk belajar lebih dan bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, ini juga ngejawab diskusi beberapa hari kemarin bareng Pak Puja ya, kalau Pak Puja nonton. Nah, itu tadi. Jadi di Indonesia itu harusnya udah mulai shifting dari yang tradisional tadi menjadi metode baru namanya Deliberately Developmental Organization atau DDO. Jadi yang memprioritaskan pertumbuhan itu semua pada stakeholder. Nah, goalsnya mulai dari continuous development. Jadi nggak cuma satu develop terus udah berhenti. Jadi kalau produk yang kita kembangin kan nggak mungkin ada finishnya ya. Pasti ada perbaruan lagi, pasti ada adaptasi lagi. Knowledge manusia berubah, produk kita pasti berubah. Nah, dan perlu adanya strong feedback culture. Yang poin ini itu yang susah banget ada di Indonesia. Karena orang Indonesia itu sungkanan. Ngerti sungkan kan ya? Bukan bahasa Jawa ya? Indonesia itu ya? Nah, strong feedback culture itu yang hampir nggak ada di Indonesia. Segelintir orang aja lah yang berani gitu ngasih feedback. Banyak orang yang masih sungkan, masih nggak enakan. Nah, culture ini yang perlu dibiasakan di Indonesia. Lalu transparansi, jadi ya transparan ya, satu tahu semua harus tahu. Kalau ada problem, kalau ada hal yang bagus, hal yang buruk, semua harus tahu. Jadi share ke semua anggota organisasi dan membiasakan eksperimen. Nah, anak zaman sekarang tuh takut nyoba, yang aku rasain.
Jadi pengen nyoba, pengen mempelajari sesuatu ketika temennya udah nyoba duluan. Nah, kebiasaan ini yang perlu ditanamin sejak pendidikan dasar. Mungkin dari anak-anak kita lah yang kita duluin ya. Jadi feedback culture-nya jadi apa ya, nggak sungkanan walaupun itu ke orang tuanya, harus berani menyampaikan feedbacknya, pendapatnya. Kita harus transparan juga, dia harus transparan juga, dan kita ajarin eksperimen. Nah, tempatnya eksperimen di mana? Nah, kalau anak-anaknya pingin belajar bereksperimen, itu bisa di Alpha Labs. Soft selling ya. Nah, ketika semua itu udah terbangun, teman-teman, inovasi itu nggak cuma jadi perintah, nggak cuma jadi project, tapi udah jadi kebiasaan kita. Inovasi yang akan bikin kita terus penasaran, terus berevaluasi, dan nggak takut untuk gagal. Karena gagal itu biasa, masih banyak kegagalan yang harus dicoba. Dan 80% ide itu datang dari pegawai atau tim, bukan dari pimpinan. Jadi udah bottoms up lah. Best idea itu biasanya datang dari tim. Jadi jangan takut untuk menyampaikan ide. Jadi yang belum submit ide tolong ya Mas Wira. Udah habis ya? Masih? Oh masih? Masih, hari ini terakhir. Berapa? 11.59. Nah, tuh. Jangan takut menyampaikan ide. Siapa tahu ide yang teman-teman punya itu malah lebih bagus dari ide-ide Pak Puja, Pak Hari gitu. Jadi sampaikan aja. Nah, dan mengingatkan lagi, mumpung hari Jumat ya, ketika Rasulullah ditanya tentang siapa orang yang rugi di dunia ini, yaitu orang yang hari ini masih sama dengan hari kemarin. Nggak cuman kurang ya, yang sama itu juga rugi. Jadi kita harus jadi pribadi yang lebih bagus dari hari ke hari. Hari bagus. Mas, siap. Nah, harus tetap learning, belajar dari hari kemarin dan growth sehingga hari ini, hari esok menjadi lebih baik, seperti itu. Dan materi saya hari ini itu saya dapat dari 2 buku ini, teman-teman. Yang pertama dari Smooth Scaling dari Rob Beer ya? Dan Reinventing Education dari Alan Watkins. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Mangga, sengaja Mas. Menanggapi tadi yang bagian strong feedback culture ya, feedback menjadi satu hal tersendiri. Tapi bagaimana cara kita untuk menanggapi strong feedback itu sendiri gitu. Jadi ketika feedbacknya sudah datang pada kita dengan sekumpulan informasi, apakah ada langkah-langkah atau framework yang perlu kita coba jalankan untuk memperbaiki apa yang ada dari feedback yang sudah disampaikan. Itu saja, terima kasih. Jadi untuk feedback yang udah kita terima nih, gimana sih caranya kita menerima terus mengeksekusi itu berarti ya Mas ya. Nah, saya coba balik lagi di awal ya. Jadi feedback itu untuk kita bisa menerima, yang pertama kita harus siap mendengar dulu pastinya. Dimana tadi udah sempat aku singgung juga Mas, kita ini belajar terus di public speaking atau belajar speaking terus yang kita biasain. Tapi nggak ada yang pernah ngebahas gimana cara kita belajar listening, ngedengerin feedback.
memproses feedback itu. Nah, dari situ dulu yang pertama. Jadi ya kita belajar dengerin dulu feedbacknya seperti apa, kita proses feedbacknya. Nah, untuk eksekusinya tentunya feedback ada yang kadang hal yang lama kita perbarui atau mungkin hal yang baru belum pernah kita coba ya. Nah, kita implementasiin atau kita bisa pakai pendekatan ini. Ketika ini skill yang perlu kita bisa ya di 21st century gitu. Jadi dari feedback tadi kita coba pahami problemnya di mana. Jadi dari problem solving kita coba proses problemnya seperti apa. Dari sisi kreativitas kita untuk menyikapi feedback tadi, jadi nggak harus feedback itu kita lakukan dalam pakem yang ada gitu. Analytics thinkingnya dan tentunya kolaborasi. Karena feedback juga part of collaboration di sini dan communication. Dan dari feedback tadi perlu kita pikirkan juga etika kita dan tanggung jawab kita dari yang menyampaikan feedback tadi. Nah, kita coba pahami sehingga result yang akan kita berikan itu hasilnya seperti apa. Ada yang ini belum, Mas? Cukup menjawabkah atau gimana? Dari saya sih cukup menjawab, terutama tadi di part yang pertama ya, problem solving. Jadi yang saya tangkap bahwa dari feedback tersebut kita perlu lihat juga mana yang relevan dan tidak, mana yang kemudian kita perlu solve, mana yang kemudian perlu kita komunikasikan. Barangkali feedback tersebut hanya masalah komunikasi gitu ya, salah paham dan seterusnya. Terima kasih. Teman-teman yang lain? Saya mau nerusin pertanyaan dari Wira tadi ya. Kan pendidikan di kita katanya tidak relevan lagi gitu. Ada yang tidak. Nah, kemudian setelah dengan akademi segala macam, itu kan bisa jadi terobosan kan ya. Nah, tapi sebenarnya untuk mimpinya sendiri, apakah nanti akademi bakal masuk ke sekolah-sekolah formal lah ya, untuk tadi gitu, untuk menyebarluaskan ide yang tadi, karena kan idenya sangat bagus sekali gitu kalau misalkan bisa terrealisasi untuk anak-anak kita gitu ya, adik-adik kita dan segala. Nah, mungkin itu aja ya pertanyaannya, gimana langkah selanjutnya atau sebenarnya gambaran nanti ke depan gagasan ya lewat akademi itu seperti apa buat sekolah-sekolah formal terutama. Plan kedepannya dari akademi bagaimana? Apakah kita akan masuk sekolah-sekolah formal dan mengajarkan 21st century skills ke anak-anak? Jawabannya bukan akan, tapi sudah. Paling tepuk tangan ya. Jadi di akademi tahun ini kita bikin unit Alpha ya. Nah, Alpha itu kita fokuskan ke pendidikan dari dasar, dari early age, mulai dari SD sampai SMA, yang kita ajarkan 21st century skills, termasuk computational thinking. Nah, yang akan mempersiapkan mereka, karena buat teman-teman ada yang anaknya udah masuk SD? Udah belum? Saya udah. Ada? Wah, anak ketemu gede kayak. Nah, anak kita yang masuk SD sekarang, ketika dia kerja nanti, itu pekerjaannya sekarang belum ada.
Jadi sistem pendidikan sekarang itu nggak akan ngajarin dia, nggak bisa ngajarin dia gimana cara dia kerja. Karena kerjaannya aja belum ada. Ya kan? Nah, yang kita ajarkan apa? Ya, itu tadi, 21st century skills-nya. Computational thinking-nya. Yang itu kita mulai ajarkan dari Alpha itu tadi. Dan nggak cuman ke anak-anaknya, kita ajarkan juga ke guru-gurunya. Masa kita terus yang ngajarin ya? Jadi ketika Al-Academy sudah ngajarin ke situ, ya harapannya itu bisa disebarluaskan dari guru-guru yang sudah kita ajarkan tadi, gitu. Jadi harapannya anak-anak Indonesia itu nggak cuman siap ketika dia sudah belajar, jadi dia bisa beradaptasi, bisa berkembang lebih baik dengan tantangan yang bahkan sekarang belum ada, seperti itu. Oh ya, saya masih pegang satu topik gitu ya, soal pendidikan gitu. Tadi kan udah bahas gitu ya, udah menyinggung lah kata soal pendidikan yang apakah pendidikan di Indonesia itu masih relevan apa enggak gitu ya. Sebenarnya pertanyaan simpel ini sih. Apa sih sebenarnya definisi pendidikan relevan gitu ya? Apakah pendidikan relevan itu kayak misalnya apa yang dipelajari sama anak SD misalnya di Cina gitu ya, atau di Amerika? Apakah itu yang harus kita adopsi sebagai pendidikan yang relevan? Atau misalnya semisal pendidikan yang sebenarnya itu yang relevan itulah pendidikan yang tidak ada gap gitu. Kayak misalnya gitu ya, kalau kita bicara pendidikan yang relevan di Indonesia Barat kan agak gapnya tuh sangat jauh banget tuh sama pendidikan yang ada di Indonesia Timur gitu, terutama ya. Kebetulan saya dari Indonesia Timur gitu ya. Jadi gimana sih menurut Mas Alvan gitu ya, ketika misalnya di Pulau Jawa gitu misalnya bicara soal pendidikan relevan gitu, misalnya harus belajar AI dan lain-lain gitu ya, atau coding gitu ya, terus itu mau direlevankan dengan anak-anak yang ada di Timur misalnya, yang misalnya ya apa sih coding ya, nggak ngerti gitu, komputernya nggak ada gitu, tiba-tiba kalian harus belajar ini gitu, ngoding AI gitu ya, karena ini pendidikan relevan buat masa depan gitu. Nah itu gimana tuh untuk menanggapi yang kayak gitu? Atau misalnya relevan itu sebenarnya ya pendidikan yang diteruskan sesuai jenjangnya gitu ya, sesuai relevansi yang ada di sana gitu. Ini dari perspektif saya aja ya, sama dengan dari apa yang pernah saya pelajari gitu. Jadi pendidikan yang relevan itu kita perlu balik lagi sebenarnya tentang sebenarnya pendidikan itu untuk apa sih sebenarnya? Kita belajar itu untuk apa? Apakah cukup untuk kerja, bisa kerja aja? Cukup nggak? Nggak cukup kayaknya ya. Kalau cuman bisa kerja aja. Atau apakah pendidikan itu supaya kita bisa menjadi manusia yang tentunya kondisinya akan sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia, dengan yang ada di Cina, yang ada di US, pasti berbeda. Nah, pendidikan yang relevan itu apa? Pendidikan yang kalau menurut saya ya, yang bisa mengajarkan atau bisa memberi pengetahuan kepada peserta didik tentang tujuan belajarnya itu apa, gitu. Dan itu akan berbeda-beda pastinya. Kalau misal pendidikan kita didesain untuk anak ini bisa bisa bekerja di industri digital misalnya. Jadi pendidikan yang relevan, yang kurikulum, silabusnya, metodenya itu
mendukung pengetahuan dia, mulai dari kognitif sampai etikanya, untuk bisa hidup di industri digital. Nah, misal pendidikan ini didesain untuk anak ini bisa hidup di masyarakat Indonesia gitu. Ya, relevansinya pasti harus disesuaikan dengan apa aja yang perlu dia tahu, baik secara kognitif maupun secara etika, secara adabnya lah, untuk hidup di masyarakat Indonesia. Dan saya tutup dengan pertanyaan, karena biasanya jarang yang tanya, jadi saya siapin. Ternyata ada. Jadi, apakah organisasi kita sekarang, perusahaan kita sekarang itu adalah tempat yang baik untuk kita bertumbuh? Jawab sendiri-sendiri ya. Apakah kita di sini itu boleh gagal dan belajar? Yang dirasain gitu selama ini, selama berorganisasi di sini, apakah kita boleh gagal dan belajar? Atau kita harus dituntut selalu benar? Dan apakah aktivitas kita selama ini itu membuat kita menjadi budaya orang-orang yang bisa bertumbuh? Nah, itu mungkin 3 pertanyaan dari saya, bisa dijawab masing-masing. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua.